Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Saya doakan semoga saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun, dan tetap sehat, tetap semangat dalam menggapai harapan dan mimpi-mimpi kita di kemudian hari. Saudara-saudaraku sekalian, para penikmat YouTube dimanapun dan kapanpun Anda berada, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe saya, mensubscribe channel YouTube kami Hafiz Said. Dan bagi Anda yang belum mensubscribe, silakan mensubscribe dan men-share, dan boleh memberi komentar-komentar positif kepada kami yang membangun, agar kelak kami lebih bersemangat lagi untuk memberikan sebuah semangat berbagi. Kami memotivasi kepada teman-teman sekalian untuk sama-sama menghidupkan semangat baru di era Indonesia yang modern saat ini. Teman-teman dan sahabat sekalian, dimanapun dan kapanpun Anda berada, terkadang kita selalu berpikir bahwa apa sih sebenarnya tujuan kita dalam menggapai hidup ini? Apa sih sebenarnya yang kita lakukan untuk bisa sampai kepada impian dan harapan kita? Orang-orang yang larut dalam pemikiran-pemikiran semacam ini, dan orang-orang yang hanya membayangkan bahwa untuk apa dia hidup, mau jadi apa dia hidup, dia tidak akan menemukan titik terang dalam hidupnya. Karena saudaraku, orang yang semacam itu, insya Allah dia sulit sekali untuk meraih kesuksesan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia hanya menghayalkan dirinya tanpa memberikan satu semangat baru dari dalam dirinya, satu motivasi baru dari dalam dirinya untuk dia bangkit dari hayalan-hayalan semuanya. Bahwa harus kita sadarin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan otak yang luar biasa kepada kita untuk apa? Untuk berpikir. Dan bagaimana mungkin otak itu bisa bekerja dengan baik tanpa kita menggerakkannya dengan energi tubuh kita yang lengkap ini. Itu kenapa kemudian Allah berikan panca indera yang lengkap kepada kita: mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, organ tubuh lain. Agar apa? Agar kita bisa memfungsikan masing-masing untuk kebaikan-kebaikan kita. Dan dengan fungsi itu insya Allah kita bisa berhasil meraih apapun yang kita inginkan. Maka ketika ada orang bertanya, sudah apa yang saya lakukan hari ini? Dan kemudian setelah saya lakukan hari ini itu, terus saya mau ngapain lagi? Dan setelah saya ngapain lagi, terus saya akan mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan. Dan setelah saya mengevaluasi, maka saya akan berjuang kembali di saat saya gagal. Maka orang semacam itu biasanya insya Allah akan berhasil. Maka teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentilah kita untuk menyalahkan segalanya tentang diri kita. Jangan pernah kita menyalahkan diri kita bahwa saya terlahir miskin, makanya saya akan menjadi orang miskin selamanya. Tidak. Di zaman modern saat ini, tidak ada lagi kata-kata semacam itu. Bahkan orang yang terlahir dalam kondisi miskin, karena dia mampu mengenali kapasitas dan potensi yang dia miliki dari dalam otak dan pikirannya, maka dia akan berhasil dan bisa membahagiakan orang banyak, terkhusus orang tuanya. Maka berhenti menyalahkan segalanya. Apalagi Anda meratapin sebuah kesalahan tersebut. Apalagi Anda lebih cenderung banyak memikirkan andai. Andai kalau saya anak orang kaya, maka saya akan berhasil. Andai kalau saya anak orang ningrat, maka saya hari ini tidak seperti ini. Tidak. Sementara pesaing-pesaing Anda, sementara
lawan-lawan Anda. Sementara manusia-manusia lainnya di hadapan Anda tidak lagi memikirkan andai-andai. Mereka justru berjuang habis-habisan untuk menggapai mimpinya. Bahkan mereka tidak pernah menyerah dan terus-menerus berjuang. Hari ini, ketika kita berhasil melaksanakan kuliah S1, maka kita akan mencari jalan lain supaya kita mendapatkan pekerjaan, kemudian kita bisa kuliah lagi, dan kita bisa membahagiakan orang banyak, terkhusus orang tua kita. Maka tatkala Anda hanya berandai-andai, maka saya katakan tidak ada gunanya kita hidup ketika kita hanya berpikir berandai-andai. Tanpa ada ikhtiar yang terus-menerus kita munculkan dari dalam diri kita. Maka seorang pemuda sukses, dia selalu memikirkan dan mencerna apa yang dia lakukan. Karena ia sudah menemukan satu potensi terbaik dari dalam dirinya. Sehingga dengan potensi yang dia miliki itu, dia memiliki jalan keluar untuk sampai kepada tujuan yang dia tuju. Kenapa ada orang memiliki potensi dan dia memahami potensinya? Dan kenapa ada orang tidak sama sekali memiliki potensi dan dia tidak memahami potensinya? Kenapa? Karena orang yang memiliki potensinya terus mencari tahu tentang dirinya. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki potensi adalah dia memasrahkan dirinya tanpa mengusahakan untuk apa saya hidup. Tanpa mengusahakan seperti apa dirinya. Sehingga orang yang selalu berkaca dengan kemewahan, wajar dia bermegah-megahan. Karena itu adalah sebuah proses dari perjuangan dia yang dulu dia sudah pernah raih. Ada orang bermewah-mewahan sebab katanya orang tuanya kaya raya sehingga dia menikmati kemewahan orang tuanya. Iya, itu adalah sebuah karunia yang besar yang Allah berikan kepada dia. Tetapi hebatnya Anda, di saat Anda memiliki orang tua yang tidak berada, tetapi Anda membuktikan dengan orang tua yang tidak berada, Anda menjadi lebih sukses, lebih berhasil, jauh Anda lebih hebat dibanding si anak orang kaya tadi yang menikmati hasil dari orang tuanya. Karena yang berhasil adalah orang tuanya, bukan anaknya. Ketika si anak orang kaya tadi tidak berjuang, tidak menemukan potensi dalam dirinya, maka sampai kapanpun dia akan kehilangan dirinya dan dia tidak akan bisa menikmati hidupnya. Karena suatu saat dia akan ada masa dia akan terpuruk dalam kehidupannya. Maka saudaraku, jangan pernah menyerah, ambil resiko, bermimpi lebih besar dan berharap besar. Ketika Anda ingin berhasil, Anda harus bisa mengambil resiko apapun jalan yang Anda ingin tempuh. Saya ingin seperti ini, saya harus menghabiskan dana sekian untuk saya bisa mendapatkan ini. Saya ingin mendapatkan gelar S1, saya harus menghabiskan uang saya sekian agar saya bisa mendapatkan S1. Atau saya ingin mendapatkan S1, saya harus mengejar beasiswa, saya harus belajar sungguh-sungguh supaya saya bisa mendapatkan S1 beasiswa, dan seterusnya. Semua kesuksesan ada prosesnya, tidak ada yang instan. Sedangkan mie instan sekalipun, ketika kita ingin makan, kita rebus dulu. Kita panasin dulu, kita tunggu sampai mendidih, sampai pas kita makan ke mulut kita, baru kita bisa menikmati mie instan itu. Bagaimana pula dengan kita? Anda terlahir sudah berproses. Dari kandungan ibunda Anda, dari kandungan ibunda kita selama 9 bulan. Kemudian kita terlahir, dan kemudian kita membesar dari merangkak, duduk, berdiri, berjalan, sekolah, sampai Anda memiliki pemikiran bahwasanya saya harus berhasil. Apakah mungkin semua orang bisa berhasil? Mungkin. Apabila Anda mengetahui jalan. Bagaimana cara mengetahui jalannya? Anda belajar, Anda bermimpi, dan Anda mampu mengambil jalan resiko. Sehingga Anda bisa berhasil dengan apapun yang Anda impikan. Kemudian untuk meraihnya itu, Anda harus memulai dengan pekerjaan yang membuat Anda bangga dan senang dan bahagia dengan pekerjaan itu. Apapun itu, walaupun sekecil apapun itu. Ketika Anda mencintai pekerjaan Anda, maka Anda akan merasa nyaman dengan pekerjaan Anda. Dan itu adalah awal dari keberhasilan Anda. Merasa nyaman, merasa tentram, merasa senang, merasa pas di pekerjaan itu, maka itulah keberhasilan Anda.
Maka sahabatku sekalian pikirkan, kira-kira jalan mana yang akan Anda tempuh hari ini. Ketika Anda tidak menemukannya dan Anda belum menemukannya, cari tahu terus, kenali diri Anda. Sampai Anda mengenalinya betul-betul. Ketika Anda mengenalinya betul-betul, saya yakin dan percaya Anda akan lari sangat kencang untuk meraih mimpi Anda. Indah bukan kehidupan di dunia ini? Masya Allah. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian lakukan apa yang membuatmu bahagia. Lakukan apa yang membuat Anda bahagia. Ketika Anda merasa bahwa itu adalah kebahagiaan Anda atau itu adalah passion Anda, lakukan. Biarkan orang mencerca Anda, karena cercaan itu adalah motivasi buat Anda. Biarkan orang menyepelekan Anda, karena belum tentu dia bisa mampu melakukannya. Orang yang sibuk menceritakan Anda, orang yang sibuk mengata-ngatain Anda, belum tentu ia mampu melakukannya. Dan belum tentu orang itu berhasil. Justru orang yang lebih banyak gemar untuk mencintai Anda, itulah orang-orang yang belum berhasil. Karena waktunya habis untuk mencintai Anda. Tetapi ketika Anda memanfaatkan waktu Anda untuk habis memikirkan, mau jadi apa saya hari ini? Saya harus bagaimana hari ini? Apa yang harus saya lakukan untuk meraih mimpi saya? Terus bagaimana cara saya melakukannya? Apa trik yang saya harus lakukan? Dan bagaimana saya mendapatkan dan seterusnya? Sehingga Anda tidak akan habis-habis dalam berpikir. Itulah indahnya hidup di dunia ini. Itulah indahnya ciptaan Allah. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Allah menciptakan otak kepada kita yang sangat kecil ini, tetapi mampu memikirkan sesuatu yang tidak mampu dipikirkan oleh orang sejenis kita atau orang lainnya. Karena pemikiran satu orang dengan orang lainnya bisa berbeda. Ketika memimpin sebuah perusahaan saja, Anda memiliki anggota kepercayaan Anda, wakil kepercayaan Anda, atau anggota kepercayaan Anda. Kadang pilihan dia, pemikiran dia dengan pemikiran Anda jauh berbeda. Itulah hebatnya Allah. Maka saya katakan kesuksesan orang itu berbeda-beda, tergantung bagaimana dia melaluinya. Kita boleh belajar dengan orang-orang sukses. Kita boleh mengambil hikmah dari orang-orang sukses, tapi kita jangan meniru persis ketika seperti orang sukses itu. Karena pasti beda. Kita hanya termotivasi dengan apa yang dia raih, tapi kita juga punya jalan untuk meraihnya. Temukan jalan Anda. Suatu saat ketika Anda terus-terus membekali diri Anda dengan keyakinan, dengan keimanan yang terus-menerus muncul dalam diri Anda, disertai dengan ibadah yang totalitas kepada Allah dan berdoa kepadanya, maka insya Allah Anda akan menemukan satu titik dalam diri Anda, yaitu sebuah kenyamanan dalam kehidupan Anda, dan di saat itulah Anda menemukan satu titik lagi dalam diri Anda, yaitu sebuah keberhasilan Anda. Maka sahabatku, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Don't give up. Ayo bangkit. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Anda gagal, coba lagi. Anda gagal, coba lagi. Anda gagal, coba lagi. Anda gagal, coba lagi. Sampai maut memisahkan Anda dengan bumi ini. Dan kita insya Allah dipertemukan lagi di yaumil akhir kelak. Bagi Anda yang mengimaninya. Maka hidup ini adalah sebuah proses. Berhasil pun Anda, ketika Anda berhenti dalam keberhasilan Anda itu, maka Anda akan mendapatkan itu saja. Tetapi Anda terus-menerus bekerja, berjuang, terus-menerus berjuang, walaupun Anda sudah berhasil, tapi Anda terus-menerus belajar dan berjuang, belajar dan berjuang, maka Anda akan menemukan satu titik baru dalam diri Anda. Dan pengalaman-pengalaman baru Anda akan menjadi sebuah pelajaran Anda untuk meraih impian-impian yang belum tercapai. Begitu indahnya bukan hidup yang Allah berikan kepada Anda. Maka rasa syukur yang Anda bangun, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid, Anda adalah dengan mensyukuri semua Allah berikan dengan cara memanfaatkan potensi yang Allah berikan. Ketika Anda belum memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada Anda, berarti Anda belum bersyukur kepada Allah. Wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Barang siapa kufur, maka azabku sangat pedih. Ketika kita belum bersyukur kepada Allah, ketika kita pasrah dan apalagi sampai-sampai Anda naudzubillah bunuh diri, maka Anda tidak layak hidup di dunia dan di akhirat. Maka saudaraku, renungkanlah bahwa hari ini yang Anda lakukan apa saja.
Sudahkah Anda membuat master plan kepada diri Anda? Planning besar kepada diri Anda. Targetan besar kepada diri Anda. Tahapan-tahapan untuk meraih targetan Anda. Sudahkah Anda berikan? Ataukah Anda hanya cukup puas dengan apa yang Anda miliki? Ketika Anda merasa, oh sudah cukup, saya sudah sampai di sini saja. Cukup, silakan. Itulah kenikmatan Anda. Tapi ketika Anda terus-menerus belajar, Anda akan terus-menerus merasa hina di hadapan Allah. Dan di saat itu, Anda akan merasa tidak ada apa-apanya di muka bumi ini. Makanya ketika Anda berbicara dengan profesor doktor, dia selalu rendah hati dan tawadu. Beda ketika Anda berbicara dengan anak yang baru tamat sekolah. Dia lebih pede dan lebih percaya dirinya tinggi. Tapi ketika Anda berbicara dengan para profesor yang sudah memiliki ilmu yang mumpuni, dia selalu rendah hati dan menghargai omongan orang lain. Begitupun dengan profesi lainnya, pengusaha, dokter, dan lain sebagainya. Ketika dia sudah sukses, sudah berhasil dengan apa yang dia cita-citakan, karena dia tahu prosesnya itu luar biasa, maka dia sangat menghargai proses orang lain. Dan dia tidak pernah mencerca impian orang lain. Maka ketika Anda menemukan sahabat seperti itu, maka beruntunglah Anda pertahankan dan jaga dia. Sehingga di saat Anda terpuruk, dialah penguat Anda untuk termotivasi dan bangkit. Dan ingat, yang lebih penting adalah kita yakin bahwa Allah memberikan jalan. Kita yakin bahwa Allah memberikan jalan kepada kita untuk meraih impian kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jika Allah sudah memberikan jalan yang terbaik, maka Anda tidak akan pernah menyesali masa-masa kehidupan Anda di dunia ini. Tetapi ketika Anda hanya menghayal, hanya meratapin kehidupan Anda di dunia ini tanpa berjuang dengan maksimal dan sesungguh-sungguhnya, maka di saat Anda sudah kembali kepada Sang Ilahi, pada saat Anda diambil di muka bumi ini, maka Anda akan menyesali semua perbuatan Anda. Kenapa saya dulu tidak begini selama hidup? Kenapa saya dulu tidak berjuang? Maka jangan sampai penyesalan itu datang kepada Anda. Maka yang terakhir, nikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan. Apapun perubahan yang Anda miliki hari ini, maka bersyukurlah. Karena itu adalah sebuah proses dari apa yang sudah Anda lakukan 5 tahun yang lalu. Jadi proses yang Anda lakukan 5 tahun yang lalu hasilnya adalah ini. Dan proses yang Anda lakukan hari ini adalah hasilnya bisa 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, Anda akan meraihnya. Maka jangan pernah berhenti untuk berjuang. Jangan pernah mengeluh untuk berjuang, saudaraku. Yakinilah, hayati, hadapin, dan nikmati. Perjuangan yang Anda lakukan, Anda hayatin karena Anda cinta dengan perjuangan Anda itu. Anda hadapin ketika ada musibah dan cobaan yang datang menghampiri Anda. Dan nikmati ketika Anda berhasil atau tidak pun berhasil mendapatinya. Tapi insya Allah ketika Anda berjuang habis-habisan, maka Anda akan berhasil 100%. Terima kasih. Salam super, salam semangat, salam hebat. Anda adalah orang-orang hebat. Ayo persiapkan diri Anda, kaum-kaum pemuda Indonesia, untuk meraih impian Anda, untuk memajukan negara Anda dengan cara Anda berhasil dan sukses meraih apa yang Anda cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.